Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Kamis 8 September 2022. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan hati dan sikap yang baik di hadapan Tuhan, dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman-Nya. Pertolongan kita dalam renungan pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami, baik secara lahiriah maupun spiritual kami. Kami bersyukur satu malam lamanya kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Memulai hari baru yang Tuhan berikan bagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, menerangi firman-Mu yang akan kami baca, sehingga ketika kami membacanya kami boleh mengerti dan kami boleh mengingat dan merenungkannya dengan baik, lalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah salah dan dosa-dosa kami, layakkan kami menikmati persekutuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari, kita akan membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. Namun untuk saat ini saya akan membacakan ayat 5-nya saja. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan kita akan membaca nasnya yaitu dari ayat yang kelima. Firman Tuhan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema tujuan nasihat adalah kasih. Ia tu patunna pak pakilala, ia mutu pak kaboro. Seorang ayah bernama Penya memiliki anak bernama Taling. Dia sangat mengasihi anaknya itu dan selalu menuruti keinginan anaknya. Bapak Penya berpikir jika dia selalu menuruti keinginan anaknya, maka itu akan menjadi bukti kasihnya kepada anaknya. Suatu ketika, Taling melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangga. Namun ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya. Akhirnya anaknya bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasihati oleh ayahnya. Kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk itu, sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus berada di Efesus. Mengapa? Karena di Efesus telah banyak muncul pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk memberi pengajaran yang sesat kepada orang di Efesus, sehingga banyak orang yang mulai terpengaruh pada pengajaran mereka karena menggunakan hukum Taurat dan mengatasnamakan Tuhan. Timotius kemudian diutus untuk menasihati mereka. Namun, Timotius merasa ragu untuk pergi menasihati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Demikianlah hendaknya kehidupan kita terus memancarkan kasih Allah. Kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasihati ketika ada sesama yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, firman dari Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kita selalu mendengarkan Tuhan, Sang sumber nasihat itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan
Oleh karena pagi hari ini Engkau memperdengarkan lagi firman-Mu sebagai nasihat-nasihat yang akan membawa kami terus kepada kehidupan. Nasihat yang didasarkan dalam kasih dan bersumber dari kasih-Mu. Kami sambut dengan penuh rasa syukur dan doa kami untuk hamba-Mu Bapak Diaken Mikael Daud Tonda yang sudah menyampaikan firman-Mu. Teruslah limpahi juga hamba-Mu bersama keluarganya dengan berkat-berkat kasih daripada-Mu. Tuhan, pelihara kami menjalani hari ini. Kiranya Engkau yang akan terus menasihati kami dengan kasih-Mu. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan, tanpa firman-Mu, tanpa nasihat-nasihat-Mu, hari ini tidak akan mungkin kami jalani dengan baik. Bahkan kemungkinan kami akan berujung pada celaka dan maut. Karena itu, ya Roh Kudus, mampukan kami selalu mendengarkan-Mu dan mengamini nasihat-Mu. Berkati kami menjalani hari ini dengan segala harapan-harapannya. Kami berharap bahwa hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu terus kami alami seperti yang dialami oleh yang kami kasihi, Laras Tasya Bambalati yang boleh bertambah usianya setahun. Di dalam kasih Tuhan kami ucapkan selamat ulang tahun bagi yang kami kasihi ini. Kiranya dengan bertambahnya umurnya, maka berkat-berkat Tuhan pun juga terus bertambah. Dan biarlah Tuhan, kami semua yang akan menjalani hari ini apapun keadaan kami, juga selalu berlimpah-limpah berkat melalui segala jerih dan juang kami di tempat usaha, di tempat kerja, bagi anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, demikian juga yang sementara berjuang untuk sembuh dari penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Demikian juga mereka yang sedang bergumul oleh karena masalah pekerjaan, masalah usaha yang mengalami banyak kendala. Oh Tuhan, biarlah hal baik dialami oleh semua kami yang terus mengharapkan Tuhan. Dalam kehidupan kami juga Tuhan ada duka, ada pergumulan-pergumulan berat. Kuatkan dan hiburkanlah kami bersama sehingga kami selalu tetap teguh dan tegar menghadapi hidup dan selalu mendengarkan nasihat-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua anggota keluarga kami dimanapun berada, kiranya Engkau yang selalu mereka dengarkan. Kami juga terus mendoakan pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Engkau sebagai sang nasihat, kiranya mereka selalu dengarkan sehingga dapat memerintah dan menjalankan berbagai tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ada banyak persoalan-persoalan dunia yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan berbagai problema-problema yang sering kami tidak dapat mengerti. Kiranya Engkau sebagai sang sumber nasihat terus memberi nasihat kepada siapapun, baik mereka yang bergumul maupun yang bersuka cita, sehingga seluruh umat ciptaan-Mu selalu bergandengan tangan dalam menata dunia milik-Mu ini. Tuhan, terima kasih, semua hal indah daripada-Mu, teristimewa firman-Mu pagi hari ini. Kiranya segala yang indah dan terbaik menjadi milik kami, karena Engkau selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah ini menjadi kekuatan kita, dan marilah menjalani hari ini dengan selalu mendengarkan Tuhan sebagai sang nasihat, dan karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan kiranya selalu beserta dengan kita bersama. Selamat.